Perkenalkan, nama saya Cantika Sayuli dari kelompok 8. Fase yang akan saya sampaikan adalah fase D, menyimak berbicara. Dan materi yang akan saya bawakan mengenai kalimat opini dan juga fakta. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media bahan ajar yaitu pulpen. Fungsi pulpen yang saya bawa adalah sebagai alat siswa dalam menyatakan pendapat atau opini yang mereka inginkan tentang benda kecil ini. Cara penggunaannya di dalam pengaplikasiannya adalah saya memperlihatkan pulpen ini kepada siswa dan memberikan waktu bagi mereka untuk berpikir mengenai pulpen yang saya bawa. Dalam hal ini, mereka dapat berpikir apa-apa saja hal yang berhubungan dengan pulpen, mulai dari isi, fungsi, cara pembuatan, atau fakta dan opini yang dimiliki oleh sebuah pulpen. Sebagai contohnya, baiklah, di sini Ibu mempunyai sebuah pulpen. Apa yang kalian pikirkan mengenai benda yang saat ini Ibu bawa di hadapan kalian? Ibu akan memberikan waktu untuk kalian berpikir mengenai pulpen ini. Baiklah, Nina, apa yang kamu pikirkan mengenai pulpen ini? Ya, pulpen yang sedang Ibu bawa berwarna merah. Ada yang tahu kalimat yang dibuat oleh Nina ini merupakan kalimat opini atau fakta? Ya, benar, kalimat fakta. Jadi seperti itu contohnya. Apa kalian sudah paham, anak-anak? Sekarang kalian buat 3 kalimat mengenai pulpen ini. Kurang lebih seperti itu cara pengaplikasiannya di dalam kelas. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan koran sebagai media pembelajaran. Koran merupakan salah satu media cetak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Cara penggunaannya yaitu kita membawa beberapa lembar koran ke dalam kelas, kemudian membagikan jumlah siswa ke dalam beberapa tim atau kelompok. Masing-masing dari anggota kelompok mencari bacaan yang berbeda dari teman kelompok tersebut. Kemudian mereka bisa memotong atau mengguntingnya agar lebih mudah. Untuk mereka teliti, selanjutnya mereka diarahkan untuk mencari dan dapat membedakan mana yang termasuk kalimat opini dan mana yang termasuk kalimat fakta. Jadi, dengan media koran tersebut, siswa dapat mengetahui referensi bacaan yang berbeda selain dari topik lingkungan sekolah ataupun keluarga, seperti topik politik, sosial, dan sebagainya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyektor sebagai media dalam pembelajaran. Proyektor adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau bahkan video kepada audiens agar lebih mudah dimengerti. Fungsi proyektor berdasarkan penggunaannya, yang pertama yaitu alat presentasi. Penggunaan proyektor dalam memaparkan presentasi akan membuat penjelasan menjadi lebih mudah dan lebih atraktif. Tampilan teks, gambar, atau animasi pada presentasi membuat audiens lebih mengerti maksud dan isi dari presentasi tersebut. Kemudian yang kedua, media informasi proyektor dapat menampilkan suatu objek atau data pada perangkat komputer menjadi terlihat lebih besar. Hal ini membuatnya menjadi media informasi yang sangat efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, media hiburan. Memiliki proyektor di rumah dapat memberikan keuntungan tersendiri karena bisa digunakan sebagai media hiburan. Misalnya, menonton video dalam ukuran yang jauh lebih besar layaknya di bioskop. Kemudian, bagaimana cara proyektor bekerja? Proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Panel-panel LCD atau layar kristal cair yang terdapat pada proyektor akan menghasilkan cahaya. Panel-panel pada proyektor tersusun atas 3 panel yang terpisah berdasarkan 3 warna dasar, yaitu red, green, blue. Pembiasan dari ketiga panel tersebut akan memancarkan cahaya dari proyektor. Semua cahaya melewati panel dan berpadu melalui prisma di dalam perangkat proyektor.
Kemudian perpaduan cahaya tersebut dipancarkan ke layar, proyeksi atau media pantul yang rata, sehingga objek pada perangkat komputer atau laptop dapat diproyeksikan di layar dengan baik. Adapun urutan cara penggunaan proyektor secara garis besar adalah: yang pertama, sambungkan semua kabel ke proyektor. Ada dua jenis kabel umum pada proyektor. Kabel pertama adalah kabel power, yang kedua adalah VGA proyektor. Kedua, pasang kabel ke laptop. VGA ke laptop. Langkah ini dilakukan, silahkan sambungkan VGA ke laptop. Ketiga, colok kabel power ke arus listrik. Setelah VGA tersambung ke laptop, silahkan colok kabel power ke arus listrik. Setelah itu, silakan tekan tombol power projector untuk menyalakan proyektor. Kemudian yang keempat, buka dialog project jika proyektor sudah menyala. Silahkan buka halaman dialog project dengan menekan bersamaan tombol Windows dengan tombol P pilih duplicate. Kemudian yang 5, pastikan penggunaan proyektor di area yang lega. Keenam, simpan di tempat yang aman. Setelah digunakan, pastikan merapikan semua komponen proyektor dengan baik dan rapi. Silahkan simpan proyektor di tempat yang bersih dan aman. Terima kasih, saja yang dapat saya sampaikan.